Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak JP. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi share terkait dengan pengenalan beberapa fitur-fitur Microsoft Teams yang ada di laptop atau di komputer. Pada dasarnya Teams baik itu di laptop, komputer maupun HP mempunyai fitur-fitur yang identik atau yang mirip atau yang sama. Kan tetapi supaya lebih jelas maka kita coba bedakan beberapa fitur-fitur yang ada di laptop maupun di komputer. Baik, yang pertama setelah kita login di browser kita, alamat URL office.com, maka kita akan diperlihatkan tampilan awal kurang lebih seperti ini. Nah, untuk Microsoft Teams itu logonya sebagaimana yang ada di sini atau yang ada di sini, sebelah kiri atau yang ada di bagian utama ini. Ini logo Teams yang ada di laptop ataupun di komputer. Nah, kita boleh klik salah satu. Nanti begitu kita klik akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ruang kelas virtual kita yang kita beri nama Microsoft Teams. Beberapa menu-menu yang tampil ada di sebelah kiri ini, activity, chat, assignment, Teams, calendar, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini mungkin berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, bergantung dari admin di sekolah Bapak Ibu dalam settingnya ya, urutannya dan sebagainya itu tergantung dari admin Bapak Ibu. Nah, tapi secara prinsip hampir sama. Untuk yang pertama kita coba sampaikan apa itu activity. Activity itu adalah semua aktivitas dari seluruh grup atau seluruh kelas yang kita ikuti ataupun yang kita buat. Jadi ketika kita sudah ikut dalam satu grup atau kelas tersebut atau kita bahkan yang buat sendiri, maka aktivitas-aktivitasnya akan muncul di feed ini. Ya, semua aktivitas di sini. Tinggal kita lihat saja di kelas mana ada aktivitas apa itu di sini semua muncul. Entah itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas tersebut atau oleh siswanya. Kemudian berikutnya adalah fitur chat ini ya. Chat ini adalah percakapan atau chat dengan kita ya. Semua Bapak Ibu guru atau siswa yang melakukan chat dengan kita di seluruh grup kita ya. Chatnya ini nanti sifatnya pribadi, jadi semacam SMS begitu, tapi melalui Microsoft Teams. Kemudian berikutnya ada assignment. Nah, assignment ini penugasan. Penugasan itu nanti bisa bentuknya itu penilaian yang langsung otomatis ternilaikan atau nanti berbentuk portofolio yang harus kita setting. Nah, menu utamanya di assignment itu ada 3, yaitu draft. Ketika kita sudah membuat, sudah kita simpan, tapi belum kita assignkan, belum kita sampaikan kepada siswa. Kemudian assigned ini adalah yang sudah disainkan. Di assigned ini nanti ada menu yaitu sudah di tugas sudah dikembalikan atau belum, sudah disetorkan atau belum oleh siswa kepada kita sebagai guru, nanti akan muncul. Kemudian ini bila akan disetorkan kembali. Nah, ini create kalau kita akan memulai assignment. Tapi pada kesempatan kali ini belum kita sampaikan bagaimana cara create dari assignment. Insya Allah pada tutorial berikutnya. Kemudian berikutnya adalah Teams. Nah, ini adalah grup atau kelas yang kita punyai atau yang kita ikuti ya. Jadi Teams ini adalah keseluruhan dari kelas-kelas yang kita ikuti atau kita buat. Bisa dilihat di sini tampilannya.
ada grup guru dan karyawan, ada guru, ada pengelola, dan seterusnya. Ini adalah sekedar contoh saja. Kalau kita mengikuti seluruh kelas yang ada di sekolah kita, maka akan muncul semuanya di sini. Dan Teams atau grup yang kita buat itu jika sudah tidak kita pakai, nanti bisa kita masukkan ke dalam apa namanya, hidden teams. Bagaimana ada di sini Bapak Ibu. Jadi nanti maaf ini di sini ada your team ini, kalau kita klik nanti akan muncul, kita klik akan apa namanya, akan terhidden lagi. Kalau kita klik akan muncul lagi begitu. Posisinya nanti kalau kita klik muncul hanya dua ini, your teams dan hidden teams. Nah, hidden team itu adalah tim-tim yang sudah expire, yang sudah kita tidak pakai, sebaiknya kita hiddenkan. Nah, your teams ini yang masih aktif. Ini sama ini ya. Jadi ini kita apa namanya, kita sampaikan supaya kita semua tahu bahwa Teams atau kelas-kelas yang kita buat itu sebaiknya jangan dihapus, tapi di hiddenkan saja supaya tidak mengganggu atau merepotkan ketika sudah ada pergantian tahun. Kemudian menu berikutnya adalah menu kalender. Nah, kalender ini adalah aktivitas meeting atau pertemuan yang kita ikuti atau kita buat. Jadi ketika kita sudah men-setting sebuah pertemuan di tanggal 12, ini ada banyak sekali pertemuan Bapak Ibu. Ini pertemuan di mana kelas kita ikuti ya. Kelas yang kita ikuti itu semua akan muncul di sini. Kelas yang kita buat, meeting yang kita buat itu juga otomatis akan masuk di dalam kalender ini. Jadi tidak perlu mencatat, tidak perlu menuliskan, cukup lihat di kalender, semua aktivitas akan muncul di kalender kita ini. Kemudian berikutnya adalah aplikasi. Ini aplikasi yang lainnya. Jadi seluruh aplikasi yang terhubung dengan Microsoft Teams itu ada banyak sekali. Kalau kita search all maka akan muncul yang seperti ini Bapak Ibu. Kita coba pilih yang education saja, akan munculnya seperti ini. Ada Kahoot, ada apalagi ini Flipgrid, ada Moodle bahkan, dan ada yang lain-lainnya banyak sekali di sini yang terkonek dengan Microsoft Teams. Zoom itu terkonek dengan Teams, sehingga ini memang betul-betul sangat powerful bagi kita. Gitu sedikit pengenalan beberapa fitur yang ada di dalam Microsoft Teams di HP atau di laptop maupun di komputer. Nah, tutorial berikutnya insya Allah kita akan mencoba menyampaikan mengenal dan membuat grup atau kelas. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.